Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa televisi PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada muhadarah kali ini, ceramah singkat bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan satu tema tentang fadailul fuqara, keistimewaan dan kelebihan orang-orang fakir. Bahwasanya Ramadan umat Islam dianjurkan dan disunahkan untuk selalu berbagi, menyantuni kepada fakir miskin. Orang-orang miskin sesungguhnya memiliki keistimewaan dan kelebihan, sebagaimana juga orang-orang kaya memiliki kelebihan dan keistimewaan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang miskin, ini direkam dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi, ulama yang hidup di tahun 393 Hijriah. Beliau menuturkan kisah bahwa sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, suatu kali datang kepada kami dan kepada Rasulullah SAW seorang utusan orang-orang miskin dari negeri seberang. Lalu Nabi Muhammad menyambut beliau dan mengatakan, selamat datang wahai utusannya orang-orang miskin. Lalu orang miskin ini bercerita dan mengeluarkan keluh kesahnya di hadapan baginda Rasulullah SAW, dan ia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan pahala-pahala mereka. Mereka mendahului kami dengan pahala sedekah mereka, dengan pahala haji mereka. Dan orang kaya itu jika jatuh sakit, maka mereka, saudara-saudaranya selalu berkumpul dan memberikan uang dan bisa menyembuhkan orang sakit tersebut. Adapun kami, wahai Rasul, kami tak bisa melakukan hal itu semua. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku beritakan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan 3 hal yang diberikan kepada orang fakir miskin yang tak akan Allah berikan kepada orang-orang kaya lainnya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sampaikan bahwa siapa orang miskin di antara kalian yang bersabar. Yang kedua, yang selalu mohon pahala dari Allah, maka kelak ia akan mendapatkan satu, bahwa di dalam surga itu ada sebuah kamar yang Allah ciptakan dari batu yakut, batu zamrud berwarna merah, dan kamar surga tersebut akan terlihat oleh seluruh penduduk surga sebagaimana seluruh penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan kamar berwarna merah tersebut tidak akan dimasuki kecuali oleh orang miskin dan oleh seorang nabi yang miskin. Inilah keistimewaan yang Allah berikan pertama, bahwa orang-orang miskin kelak dengan kesabaran mereka, dengan keuletan mereka dalam berpuasa, dalam bertarawih, dalam menahan diri dari mencuri, dari mengambil hak orang lain, dari menipu, maka orang-orang miskin yang sabar, kata baginda Rasulullah, dijanjikan mereka mendapatkan surga, kamar surga berwarna merah yang tak Allah berikan kepada orang-orang kaya. Yang kedua, kata Rasulullah, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang miskin dan tak diberikan kepada orang-orang kaya, kata Rasulullah, bahwa orang-orang miskin kelak akan lebih dulu memasuki surga sebelum masuknya orang-orang kaya, dengan masa saat itu setengah hari. Dan setengah hari saat itu masanya adalah 500 tahun. Nabi Muhammad mengatakan, kelak Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terakhir masuk surga setelah masuknya seluruh nabi-nabi lainnya, dikarenakan kekuasaannya Nabi Sulaiman yang luar biasa. Karena itu orang semakin kaya dan semakin melimpah hartanya, maka semakin lama ia masuk ke dalam surga. Dikarenakan dia harus mempertanggungjawabkan setiap hartanya yang masuk.
hartanya yang dimiliki dan dibelanjakan untuk apa, itu semua secara detail akan ditanya dan dihisab oleh Allah. Sementara orang fakir miskin tak punya harta yang untuk dihisab, makanya mereka masuk surga lebih awal. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad lalu menyampaikan yang ketiga, wahai orang fakir miskin, kata Rasulullah, Allah memberikan kepada orang miskin bahwa setiap zikir yang dibaca oleh orang-orang miskin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap zikir yang dibaca oleh orang miskin, maka pahalanya jauh lebih besar daripada zikir yang dibaca oleh orang kaya. Bahkan bukan hanya zikir, semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang miskin, balasannya di sisi Allah lebih banyak daripada balasan yang Allah peruntukkan kepada orang kaya. Saudara yang dirahmati Allah, apa argumentasinya? Bisa kita fahami bahwa orang miskin ketika melakukan amal kebaikan itu adalah dari hasil kerja dia. Orang miskin yang pergi haji tentunya tidak sama dengan orang kaya yang pergi haji. Orang miskin yang pergi haji tentunya hasil tabungan dia berpuluh-puluh tahun. Sementara orang kaya tak perlu nabung lama-lama. Karenanya pahalanya orang miskin ketika melakukan amal-amal soleh jauh lebih banyak dari pahala yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sahabat Nabi mendengarkan penjelasan tersebut, maka orang tersebut pulang ke kampungnya dan disampaikanlah kepada saudara-saudaranya yang miskin. Lalu saudara-saudaranya yang miskin itu mengatakan, Radina ya Rabb, Radina ya Rabb, Radina ya Rabb. Kami rela wahai Tuhan menjadi orang miskin. Kami rela menjadi orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang miskin. Semoga apa yang saya sampaikan semakin menambah keimanan kita. Betapapun kondisi kita sulit, susah dan miskin, maka tetap sabar dan selalu memohon pahala dari Allah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan 3 kemuliaan yang telah dijanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.